Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Lutfi Wibowo dengan NIM akhir 282, Akbar Wahyu Ramadan dengan NIM akhir 274, Isnani Rosdiana dengan NIM akhir 281, Intan Nawangsari dengan NIM akhir 305, Aisyah Putri Musliha dengan NIM akhir 297, dan Afifah Eki Widowati dengan NIM akhir 279 akan memaparkan materi mengenai ayat-ayat yang membangun hukum hutang piutang, gadai, kepailitan, dan iwalah. Hutang piutang dalam konsep Islam, hutang piutang merupakan akad atau transaksi ekonomi yang mengandung nilai ta'awun atau tolong menolong. Dengan demikian, hutang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapat porsi tersendiri. Hukum hutang piutang yang pertama dari Al-Quran. Dalam Islam, hutang piutang yang tidak mengharap imbalan bagi pemilik modal dikarenakan dengan istilah Al-Qadrul Hasan. Al-Qadrul Hasadah lah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Al-Qadrul Hasan disyaratkan sebagai bentuk atau cara pendekatan manusia kepada Allah karena Al-Qadrul berarti lemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka. Yang kedua dari hadis dari Abdillah bin Abi Rabi'ah, ia berkata, Nabi SAW telah meminjam dariku 40.000 dirham. Kemudian Nabi mendapatkan harta, maka beliau menyerahkan harta itu kepadaku, maksudnya mengembalikan pinjaman. Beliau bersabda, semoga Allah memberikan barokah untukmu di dalam keluargamu dan hartamu. Sesungguhnya balasannya pinjaman adalah pujian dan pengembalian. Hadis riwayat Nasa'i, Kitabul Al-Buyu. Menurut Imam Hanafi, sah memberi pinjaman barang-barang misli, yaitu barang-barang yang memiliki unit yang serupa di pasar atau barang-barang yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok bila ditinjau dari aspek harga. Adapun yang termasuk barang misli adalah barang yang dapat ditakar dan ditimbang karena bentuknya sama seperti buah kelapa, telur, dan dapat diukur dengan suatu ukuran panjang seperti kain. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa boleh memberikan pinjaman pada setiap harta yang sah untuk dijual, baik itu barang yang dapat ditakar atau ditimbang seperti emas, perak, dan makanan, atau barang-barang tersebut adalah barang kimi, yaitu barang-barang yang tidak mempunyai unit yang serupa di pasar seperti barang perniagaan dan hewan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Gadai. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan, bukan bank, yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai. Pengertian hukum gadai adalah kewajiban calon peminjam untuk menyerahkan harta geraknya sebagai agunan kepada kantor cabang pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan lelang, misalnya perhiasan, barang elektronika, sepeda motor, kain, dan sebagainya. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke perum pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang cepat dan mudah, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kepailitan. Pailit atau kepailitan berasal dari bahasa Prancis yang berarti kemacetan pembayaran. Pailit merupakan
keadaan di mana orang yang mempunyai utang mempunyai kesulitan untuk membayar utangnya kepada orang yang mempunyai piutang. Kepailitan menurut bahasa agama, khususnya kaitannya dengan syariah, disebut taflis. Sedangkan secara istilah, taflis artinya kebangkrutan atau kemiskinan. Sedangkan debitur yang pailit dikenal sebagai muflis, yaitu orang yang bangkrut. Berdasarkan teori ekonomi, kata taflis berarti orang yang hartanya lebih kecil dari utangnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hiwalah. Secara bahasa, hawalah atau hiwalah berasal dari kata dasar dalam fi'il madhi hala, yahulu, haulan. Secara umum, maknanya adalah berpindah atau berubah. Sedangkan secara sederhana, Imam Taqiyuddin mendefinisikan hawalah adalah perpindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain. Selanjutnya, hukum menerima hawalah para ulama terbagi menjadi 3 pendapat, yaitu 1 wajib. Ketika orang berhutang mengalihkan hutangnya kepada orang lain, maka wajib hukumnya bagi orang yang mempunyai piutang tersebut untuk menerima akad pengalihan hutangnya atau hawalah. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi yang berbunyi hendaklah menerima, dimaknai sebagai perintah yang wajib dilaksanakan. Yang kedua, mustahab atau tidak sampai wajib. Jika hutangnya dialihkan kepada orang yang mampu memberikannya, maka dianjurkan kepada orang yang mampu tersebut untuk menerimanya. Karena hal tersebut termasuk mempermudah urusan orang yang sedang berkesusahan. Yang ketiga, boleh. Menerima hawalah dari orang yang berhutang kepadanya adalah diperbolehkan. Boleh untuk menerima, boleh juga untuk tidak menerima. Tidak sampai pada hukum sunnah atau bahkan wajib. Manfaat hiwalah. Yang pertama, memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan. Yang kedua, terjadinya talang dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, dapat menjadi salah satu fee-based income atau sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank syariah bila hiwalah diaplikasikan dalam lembaga keuangan bisnis seperti perbankan syariah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 6. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.